Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Nurul Hidayat, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Kebumen. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, mengadakan rekaman pembelajaran di kelas 10 TAV 2 dengan menggunakan model problem based learning dengan materi sorting. Berikut ini kartu ujian yang saya gunakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita sudah berdoa. Semoga dari doa ini bisa memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Di hari ini ada yang tidak berangkat? Ada yang tidak berangkat? Nil. Mas Ani di mana? Mas Ani? Oh, baru dispensasi. Apa? Acara apa? Pemotretan foto ijazah kelas 3 ya? Oke, terima kasih. Semoga nanti bisa bergabung kembali untuk Mas Ani. Di hari ini coba dicek dulu apakah sudah terkoneksi dengan internet semua komputernya? Sudah? Sudah. Selanjutnya kita nanti akan belajar bersama terkait dengan sorting ya. Bapak ingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Di sana ada beberapa peraturan-peraturan yang harus ditaati di dalam kelas ini untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna, dan di situ diturunkan menjadi sebuah namanya keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara universal. Anda menyepakati yang pertama adalah saling menghormati. Nah, nanti ada kegiatan diskusi dan sebagainya. Ini saling menghormati pendapatnya, terus bertanggung jawab, mengerjakan dengan baik, menyelesaikan tepat waktu, salah satunya bekerja sama, ada disiplin, ada tolong menolong. Itu kesepakatan kelas dulu yang sudah pernah Anda buat. Masih ingat? Masih ya? Ya, kesepakatannya seperti itu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan mohon berdiri semuanya untuk meningkatkan jiwa nasional. Kita nyanyi bersama-sama ya. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Di hari ini Bapak terganggu dengan kesehatan ya, ada suara yang kurang enak didengar dan agak gerok di tenggorokan. Kalau Bapak refleksikan diri, ternyata Bapak waktu itu beberapa hari yang lalu itu banyak minum sirup dengan es, seger banget kan?
Iya, dan udaranya panas saat itu, cuacanya panas saat itu. Hari-hari ini kan kita merasakan panas itu ya. Semoga Anda bisa menjaga kesehatan. Oke, kita lanjutkan di kegiatan pembelajaran hari ini, dimulai dari persepsi. Kita mengingat kembali materi yang dulu sudah pernah Anda dapatkan di SD maupun di SMP. Kalau di SD ini proses sorting itu mungkin ada gambar ya di buku. Di situ ada gambar benda yang kecil, ada yang benda yang lebih besar lagi, gitu kan. Ini berarti prosesnya adalah proses apa? Termasuk proses apa? Benda kecil, benda lebih besar lagi. Pengurutan, oke, betul Mas. Pengurutan. Di SMP itu bukan bendanya lagi. Kalau di SD tadi gambar atau benda diurutkan dari yang kecil sampai terbesar atau besar ke kecil. Di SMP Anda mungkin sudah berkenalan dengan Microsoft Excel ya. Di sana Anda mengelola data, terus data tersebut diurutkan. Seperti itu. Yang kita pelajari di sini adalah bagaimana algoritma proses sortingnya. Setelah kita tahu caranya, lalu bisa melihat mana yang lebih efektif, lebih efisien. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah coba minta tolong dibacakan. Siapa yang membacakan? Tujuan pembelajaran hari ini. Di layar kelihatan? Terlihat. Siapa yang membaca? Oh ya Mbak, silakan Mbak. Mbak siapa namanya? Mbak Firsi ya. Tujuan pembelajaran pertama melalui eksplorasi materi atau pendidikan peserta didik atau audiens dapat menggunakan beberapa algoritma proses sorting atau behavior dengan benar. Dua, melalui permainan yang paling efisien dalam menerapkan strategi algoritmik proses sorting atau behavior dengan baik. Dan melalui kerja kelompok, peserta didik dapat menampilkan sikap gotong royong dan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah dengan baik. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Firsi. Oke, kita apresiasi Mbak Firsi sudah memberanikan diri membaca tujuan pembelajaran hari ini ya. Oke, kita sepakati nanti akan ada beberapa tepuk yang bisa kita gunakan untuk memfokuskan diri. Ada namanya tepuk 1, berarti tepuknya 1 kali. Coba kita cek, tepuk 1. Oke, kalau tepuk 2 berarti 2 kali. Tepuk 2. Oke, kalau Bapak ganti tepuk 1 menjadi tepuk kata lain, yaitu kata pagi. Kalau Bapak katakan pagi, maka tepuk kali. Kalau Bapak katakan siang, maka tepuk 2 kali. Oke, kalau Bapak katakan malam, jangan tepuk karena malam untuk tidur. Jangan tepuk. Oke. Siang. Kurang fokus nih. Pagi. Oke. Siang. Pagi. Malam. Ada yang Oke, lanjut ya. Tujuannya seperti itu. Pemahaman bermakna yang akan kita dapatkan ketika mempelajari materi ini adalah Anda bisa nantinya melakukan kegiatan sehari-hari itu sesuai dengan urutan yang tepat. Sehingga urutan kegiatan ini bisa sukses ya, bisa lebih baik lagi karena menggunakan urutan yang tepat. Contoh urutan yang tepat ketika Anda berangkat sekolah, apa yang disiapkan dulu? Bajunya, terus? Apa? Apa Mbak? Makan? Oh bekal ya Mbak, bekal? Iya, bekal makannya, terus? Mandi, apa lagi? Iya. Terus naik kendaraan itu ya sampai sekolah. Kalau mau sampai sekolah pasti lewat pintu gerbang atau tidak? Iya. Seperti itu. Ini pemahaman bermaknanya harus urut, yaitu kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan urutan yang tepat, tidak terbalik-balik ya. Pertanyaan pemantik hari ini adalah yang pertama, bagaimana caranya agar pengunjung perpustakaan dengan mudah menemukan buku yang diinginkan? Kedua, apabila Anda ada sederet angka, katakan 8 angka berbeda, ada angka seperti itu ini, angkanya ini 13, 33, 43, 25, 36, ini
Bagaimana caranya menentukan angka terkecil ketika dari 8 angka tersebut? Nah, ini pertanyaan pemantiknya seperti itu ya. Ada yang langsung cepat nilainya, ada yang langsung menjawab mungkin 36, ada yang menjawab 45. Nah, ini bagaimana caranya? Maka perlu ada prosesnya. Nanti ini untuk pemantik dari pelajaran hari ini. Lalu kegiatan hari ini secara garis besar, nanti kegiatannya yang pertama ada pretest. Pretest itu tes awal ya. Di mana pretest ini akan Bapak gunakan untuk mengelompokkan Anda. Nanti ada 6 kelompok. 6 kelompok. Hasilnya Bapak acak dari yang nilai tertinggi pretest sama yang terendah secara seimbang. Nanti Bapak kelompokkan. Yang kedua, orientasi masalah. Orientasi masalah akan ada masalah yang harus Anda selesaikan, Bapak sampaikan nanti. Yang kedua akan membentuk kelompok tadi dari kegiatan pretest tadi dengan 6 kelompok, lalu belajar di kelompok tersebut. Nah, mengeksplorasi konsep, mencari materi, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. LKPD tahu tidak? Tidak. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti Anda akan dapatkan dalam satu kelompok LKPD. Dan juga melakukan permainan. Kartunya sudah disiapkan nih. Nih ada kartunya, sudah ada beberapa kartu, nanti bisa digunakan. Yang berikutnya adalah ada presentasi kelompoknya ya. Presentasi kelompok. Oke. Terus lanjutnya ada kegiatan post-test dan kegiatan refleksi. Nanti pembelajarannya kita akan menggunakan namanya problem based learning. Langkah-langkahnya nanti mengikuti. Sekarang ke pretest. Silakan Anda lihat di classroom. Di classroom. Di situ sudah Bapak sematkan linknya ya. Ya. Sudah Bapak sematkan linknya. Anda klik, sandinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorting ya, di sini sorting. Nah, sorting ini merupakan definisinya adalah proses pengurutan data dari data yang belum tertata, masih acak. Nantinya data tersebut akan diurutkan. Ini namanya proses sorting. Lalu algoritma sorting apa? Di 4 pondasi berpikir komputasional kita sudah mengenal algoritma. Algoritma apa kemarin? Apa yang keras? Oh iya, langkah-langkah menyelesaikan masalah. Sorting dengan algoritma dijadikan satu menjadi algoritma sorting. Maksudnya adalah suatu metode, ya. Suatu metode atau cara atau teknik. Teknik tadi, langkah-langkah itu tadi untuk mengurutkan data yang acak menjadi data yang terurut atau data yang sudah sesuai dengan urutannya. Lalu bagaimana urutan tersebut? Urutan data ini dibagi menjadi 2 di dalam struktur data. Yang pertama namanya adalah ascending, ini ya. Ini simbolnya kalau di Excel A sampai Z artinya ascending. Dia mengurutkan dari data kecil ke data yang besar, nilai kecil ke nilai besar. Disebut dengan data apa? Ascending. Ascending. Yang berikutnya adalah descending. Descending itu kebalikannya dari yang besar ke yang kecil. Bagaimana untuk menyelesaikan sorting ini? Algoritma yang ada itu sebenarnya banyak. Tetapi pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari 3. Yang pertama adalah bubble sort, yang kedua insertion sort, dan yang ketiga adalah selection sort. Di dalam algoritma ini, bubble sort, insert sort, selection sort, akan ada namanya nantinya iterasi. Iterasi itu adalah proses perulangan. Proses perulangan. Algoritmanya, dijelaskan algoritmanya dulu. Langsung ke contohnya, ada 7, 8, 5, 2, 4, 6, 3.
Sudah, berarti sudah sampai pada iterasi ketiganya. Ini ambil data 1, 2, 3, 4, iterasi yang keempat. Iterasi yang kelima. Iterasi yang keenam. Ini iterasi yang keenam. Kita memasukkan akhirnya nilai yang lebih kecil dari dia dan dia termasuk lebih besar, maka tidak menjadi. Itu untuk intercessor. Yang terakhir yaitu selection ya, selection. Oke, selection logikanya di sini sudah dijelaskan bahwa dia menyeleksi lowest paling kecil ya, elemen paling kecil kalau menggunakan ascending ya. Kalau ascending ada 4, 5, 12, 22, 11. Yang dicari dulu 2 terlebih dahulu. Nah ini dibandingkan dengan 25, masih 25 kan kecil ya. Bandingkan dengan berikutnya, ini masih menggunakan iterasi 1, ternyata 12 dengan 22 masih 12 dengan 11 yang terkecil. 11 pindahkan ke sana yang terurut menjadi data yang sudah terurut di depan. Selanjutnya berikutnya ulangi lagi untuk yang belum terurut, itu diulangi lagi yang belum terurut. Ternyata minimal 12 pindahkan ke depan lagi. Oke, selanjutnya di iterasi yang ketiga dengan lagi dengan 22 ya, kecil ya, yang minimal berarti pindahkan ke depan atau data yang terurut. Itu untuk bubble sort, insertion sort, maupun selection sort. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak? Oke. Sekarang ke orientasi masalahnya. Minta tolong siapa yang berkenan untuk membacakan masalah ini. Iya, Mbak Safia. Mbak Vina, silakan Mbak, bacakan Mbak. Orientasi masalah. Disediakan 8 kelompok angka yang dipotong lalu ditata dalam kondisi tertutup. Kartu tersebut akan diurutkan dari terkecil ke besar. Anda hanya boleh membuka 2 kartu secara bersamaan. Setiap kali membuka kartu dijadikan dengan menentukan. Jadi, balik. Anda boleh menukar atau tidak menukar kartu yang kita sebelum balik. 1. Bagaimana cara mengurutkannya? 2. Manakah yang paling efektif? Oke, terima kasih untuk Vina. Tepuk 1, tepuk 2, siang. Siang berapa kali? 2. Siang, malam. Ya, dari hasil pretestnya, kelompoknya sebagai berikut, terbaca dari belakang. Oh, ada, tidak terbaca. Kelompok 1, Lukman, Amalia, Rixian, Dita, Nida, Pinska. Silakan kelompok di sebelah mana? Di sini ya. Oh ya, sini. Sebelah kiri ya. Terus kelompok 2, Siti Barokah, Tia, Nevi, Dela, Azara, Kukun. Sebelahnya sana. Terus kelompok 3, oh sana ya. Sana ya, tengah ya. 3, Agustinus, Lulu, Kari Hairun, Bina, Selviana, Zarifun ya, Zarifun, Siva. Nah, bagian sini. Terus kelompok 4 sana ya, 4, Astrid, Jimima, Safida, Firza, Nasa. Terus kelompok 5-nya di pojok sebelah sana, Aninda, Nabila, Najwa, siapa itu? Haida, Vina Nara. Oh, ngerjakan 2 kali ya Vina ya? Oh ya. Oke, Vina berarti ngerjakan 2 kali kelompok yang kelima ini. Oke. Nah, tadi yang sudah berarti yang di kelompok 3 tidak jadi ya. Kelompok 5 biar imbang. Terus kelompok 6
Tegar, Firsi, Nafisa, oh Fiderli, ya, Fiderli, Nafisa, Muhammad Iksan, Rahmawati. Kelompoknya sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan mengelompok yang belum. Ya, sudah selesai kelompoknya masing-masing. Saya free test. Terus peserta didik berbagi tugas dalam melaksanakan permainan kartu secara berpasangan. Ada 3 permainan yang harus Anda lakukan di dalam satu kelompok tersebut, sehingga satu pasang itu satu permainan. Ya, satu pasang satu permainan. Di LKPD sudah disematkan di classroom sesuai dengan kelompoknya. Kerjakan di kelompoknya masing-masing. Langsung dikerjakan di situ ya. Ini di sini ada LKPD-nya kelompok 1 ini. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah menentukan pasangannya? Pasangannya sudah ditentukan? Siapa dengan siapa? Sudah? Sudah. Kelompok 6 sudah pasangannya? Siapa dengan siapa boleh? Baru nama ya? Pak moderator itu buat ngapain? Oh nanti itu, nanti pembagiannya. Oh nanti. Iya, yang itu nanti. Yang sekarang yang cukup berpasangan dulu. Yang mana Pak? Melaksana. Pertama eksplorasi dulu materi tadi dijawab untuk langkah satunya. Ya? Oh iya betul. Ini kelompok berapa? 5 ya? Sudah eksplorasi ya? Coba lihat kayak apa hasilnya. Yang pertama, ya sorting. Oh ditulis itunya. Bubble sort ada merupakan ya gitu ya. Ya biar membedakan dengan secara ini ya kolaborasi. Mas apa namanya? Mas Haidar sudah nomor 1-nya. Terus dibagi nomor 2 siapa? Nomor 3 siapa? Ya kerjakan biar cepat. Nanti langsung didiskusikan hasil dari tadi ya, hasil dari menjawabnya yang sudah dibagi. Itu Mas Haidar sudah menyelesaikan nomor 1. Nomor 2-nya selesaikan siapa? Nomor 3 siapa? Hasilnya didiskusikan. Hasil diskusi ditulis kembali di LKPD tersebut. Jadi tidak Mbak. Sepakat tidak dengan jawaban Haidar? Misalkan di pertama. Ayo, Mas Haidar udah itu nomor 1 itu. Yang kedua yang bawahnya itu isi. Kayak gitu ya. Baru nanti setelah ini baru permainan. Ya, nomor 3. Nomor berapa? Sudah sampai nomor 2. Langkah pertama nomor 2 ya. Tinggal 1 lagi ya. 1 langkah didiskusikan baru nanti permainan. Nanti misalkan permainan ada yang bingung bisa tanya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. 6. Ini nanti saja. Sekarang enggak dengan jawaban teman Anda yang sudah ngisi itu. Ya. Bagaimana prinsip menggunakan bubble tadi apa? Bubble. Gelembung berarti prinsipnya membandingkan datanya seperti gelembung. Gelembung bagaimana sih proses gelembung itu? Berjalan kan? Berarti membandingkan dua berjalan gitu. Nah. 2 menit lagi untuk eksplorasi langkah pertama ya. Lanjut nanti ke permainan. Coba lihat ke depan dulu. Untuk permainannya yang pertama tentunya minjem kartunya Mas. Ditumpuk dulu ya kartunya, ditutup seperti ini. Terus Anda kocok kartunya. Setelah dikocok nanti Anda letakkan secara memanjang. Nah, seperti barisan. Seperti ini. Tertutup kondisinya. Oke, tertutup. Sudah ada 8 kartu. Kok berapa nih? 8 ya. 8 kartu yang tertutup. Setelah itu Anda lakukan langkah-langkah algoritma sorting. Ada 3 langkah. Yang pertama menggunakan bubble sort, insert sort, selection sort. Nanti dibagi-bagi satu pasang cukup main sekali. Tapi 3-3-nya itu dilaksanakan dalam kelompok. Ya, dilaksanakan dalam kelompok. Langkahnya bagaimana? Ya disesuaikan dengan apa namanya?
algoritmanya ini kalau Bapak lihat di sini, Bapak buka yang ini misalkan menggunakan ini. Pertama menggunakan bubble shot. Di situ sudah Bapak sediakan di Classroom ya untuk hasil permainan kartunya kan. Judulnya adalah menggunakan bubble shot. Bubble shot itu urutannya bagaimana? Secara bergelembung kan? Iya, Anda buka di situ acuannya, buka 2 kartu kan? Dibuka dulu 2 kartu dari kiri karena di situ menggunakan ascending ya. Terus dilihat kartunya, posisi sebelah kiri 1, ternyata sebelah kanannya 2. Yang kedua sebelah kanannya 2. Lalu Anda apa lakukannya? Pilih tindakannya, ditukar atau tidak kan? Iya, pertama ini Anda tuliskan di situ kan ya. Tuliskan dulu angkanya di sini. K1 kan kartu ke-1 maksudnya. Posisi letak 1. Ini 1. Nilainya yang sebelah kiri 1 tadi ya. Sebelah kanannya 2. Setelah itu Anda tutup kembali. Gitu kan? Yang mau main siapa? Aku yang nyatet. Oh ya, yang nyatet, kamu yang nyatet. Ya, dibuka Classroom. Terus LKPD-nya? Kelompok berapa? 1. Tuh yang hasil diklik ya hasilnya. Pasangan apa ini? Selection. Oh ya, ditulis dulu di sini. Ini siapa dengan siapa? Gunakan apa ini? Bubble shot. Oke. Algoritmanya yang kiri, oke. Satunya nulis posisi yang kedua, oke. Itu sebelum ditutup diputuskan dulu yang ditukar tidaknya. Ditukar. Kalau ditukar di bawahnya tulis ditukar. Ini ditukar kartunya posisinya gimana, letakkan. Nah, di bawahnya ditulis. Kalau permainan sudah selesai, lanjut didiskusikan hasil permainannya. Jawab nomor 3. Setelah bermain, saatnya memikirkan permainan tersebut dan cara kalian bermain. Berapa poin yang penting untuk menentukan apakah permainan tersebut berguna? Algoritma mana yang menurut Anda paling efisien? Nek nganggo insertion shot 1, 2, 3, 4. Carane ya, nomor 1 ini sudah mau selesai ya, itu tinggal nomor langkah 3 ya. Apa terus Oke, selanjutnya tadi setelah permainan Anda kerjakan untuk yang nomor 3. Itu ada diskusi terkait dengan permainan tadi. Apakah permainan tadi merupakan masalah tuntutan yang sama? Yang kedua, algoritma mana yang menurut kelompok Anda efisien? Disebutkan dan juga diberi keterangan atau alasannya kenapa yang paling efisien. Setelah itu, coba perhatikan daftar hasil kelas. Ada amati bagaimana cara membuat daftar hasil kelas.
Nah, untuk persiapan presentasi, coba perhatikan ke depan dulu. Coba perhatikan. Untuk persiapan presentasi, ada diskusikan dalam kelompok untuk pembagian tugasnya. Di bawah LKPD itu ada pembagian tugas presentasi oleh moderator. Tahu moderator? Tahu ya, moderatornya siapa? Langsung berikutnya, yang mau presentasi langkah 1 di LKPD siapa? Yang mau mempresentasikan langkah 2 siapa? Langkah 2 Google Shot siapa? Tentu saja yang mempresentasikan yang tadi bermain ya. Yang Google Shot siapa salah satunya? Insert Shot-nya siapa? Insert Shot-nya siapa? Terus presentasi yang terakhir angka 3 dan 4. Jadi ada berapa anak? 1, 2, 3, 4. Ada 6 anak. Yang kelompoknya 6 satu-satu. Kalau yang kelompoknya 5 ada yang double. Silakan dituliskan, diskusikan bagian kelompoknya, terus tuliskan di situ di bawah LKPD masing-masing. Mungkin ada yang tanyakan sebelum presentasi? Belum ada? Belum. Kalau belum ada, 5 menit untuk menyelesaikan LKPD. Lanjut nanti presentasi. Kelompok yang lain mohon perhatiannya. Kelompok 1 mau maju menjelaskan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Baik, jika ada yang ingin bertanya silakan. Ada yang bertanya untuk kelompok 1? Belum ada? Yang bertanya kelompok 1? Tidak ada? Tidak ada. Oke, untuk yang kelompok 1 ini sudah bagus presentasinya. Tapi untuk yang keempat ini sebenarnya yang diinginkan adalah bagaimana algoritma untuk membuat daftar hadirnya. Kalau yang disampaikan kelompok 1 ini menggunakan Excel ya. Membuat daftar hadir menggunakan Excel. Jadi menggunakan tool Excel untuk membuat daftar hadir. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kalau tidak ada yang tanyakan, boleh kembali kelompok 1. Sudah bagus. Silakan. Yang berikutnya kelompok berapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan kelompok 5 yang beranggotakan Saya Najwa Fitria nomor absen 20. saya Bina Laristaya nomor absen 8. Saya Nida Suryana nomor absen 5. Saya Nisa Jenazah nomor absen 4. Terima kasih. Ada ya juga. Ya, kalau tidak, oke, teman untuk kelompok 5. Ya, tadi udah presentasi ya. Setelah presentasi, kesimpulan dari pelajaran hari ini terkait pelajaran hari ini yaitu apa yang dimaksud dengan sorting, yang kedua cara efektifnya apa, algoritma apa. Ada yang bisa menjawab pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sorting? Angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Apa yang dimaksud dengan sorting? Ya, Mbak. Berdiri, Mbak. Ya. Kesimpulannya apa? Apa itu sorting? Sebuah
sebuah proses merangkai dalam urutan tertentu atau dalam himpunan yang berbeda. Ada yang punya pendapat lain? Tidak. Merangkai, maksudnya merangkai apa? Maksudnya apa? Mengurutkan. Oh iya, proses mengurutkan dari yang acak ke urut atau yang jauh. Yang kedua, cara yang efektif paling tidak kita bisa menggunakan dengan cara apa saja? Ada yang bisa menjawab cara membandingkan data tersebut atau algoritma sortingnya. Kalau berbesar bagaimana? Membandingkan data dengan setelahnya ya, data dengan setelahnya. Kalau berikutnya yang kedua ada selection sort, data dengan sebelumnya ya. Terus terakhir insertion sort. Kalau insertion sort, bandingkan dengan data sebelumnya. Oke, untuk kesimpulan itu sekarang kita ke post test. Silakan Anda klik pada Classroom, link yang sudah tersemat di Classroom. Di situ ada post test. Terus kerjakan dalam waktu 8 menit. Waktunya 8 menit. Kata sandinya adalah urutan descending data 4, 3, 5, 1, 2. Kata descendingnya ini jadinya apa? Hasil pengurutan ini. Kelompok 1. Lanjutnya adalah refleksi ya. Di refleksi pembelajaran kali ini akan ada beberapa link yang bisa Anda isikan untuk refleksinya. Kita tolong diisi dulu. Siapa yang mau bersedia menceritakan perasaannya? Siapa yang mau bercerita? Menyampaikan Bapak minta tanggapan dari Mas Lukman tadi ya untuk refleksinya. Bagaimana perasaannya? Seru kenapa? Oh, sekelompoknya lumayan. Sesamanya bagus dari kelompok kamu ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Lukman dan kelompok. Oke, tadi untuk refleksinya sudah, kita lanjutkan ke tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya dari mata pelajaran ini, tadi pembelajaran kali ini, paling tidak ada ketika ada suatu masalah, ada masalah penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Dari masalah itu, bagaimana Anda bisa mengurutkan permasalahan tersebut? Cara mengurutkannya yang bagaimana? Kalau menurut Anda bagaimana? Kalau ada masalah penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Yang utamakan dulu yang mana? Yang mendesak. Mendesak, terus? Penting. Terus? Tidak penting, tidak mendesak. Adapun materi pertemuan depan nanti akan ada tumpukan atau step dan antrian. Itu untuk pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Mas dipimpin berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asina linsana lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan
pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.